Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widuni Pinawati, NIM 1812270 dari kelas Akidah Islam D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan wawasan atau ilmu mengenai iman kepada malaikat. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita beribu nikmat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan segala aktivitas. Sholawat teriring salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, dengan senantiasa kita lafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk ke dalam rukun iman yang kedua. Di dalam rukun iman yang kedua, berisi tentang bagaimana seorang muslim mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah. Makna iman kepada malaikat wajib dipahami dan diamalkan oleh umat Islam dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, pembahasan mengenai iman kepada malaikat terbagi menjadi 5 pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat, yang kedua sifat-sifat malaikat, yang ketiga nama dan tugas malaikat, yang keempat hikmah iman kepada malaikat, dan yang terakhir implementasi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, sebelum membahas lebih jauh mengenai iman kepada malaikat, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat dimulai dari pengertian iman terlebih dahulu. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman artinya percaya dengan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar yang terangkum dalam rukun iman. Yang kedua, yaitu pengertian malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang artinya risalah atau utusan. Sedangkan secara istilah, malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dengan wujud dan sifat tertentu. Setelah mengetahui pengertian iman dan pengertian malaikat, jadi pengertian iman kepada malaikat adalah meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang taat kepada Allah, dan juga meyakini tugas serta amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat. Iman kepada malaikat tertulis jelas dalam firman Allah pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampuni kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain yang pertama yaitu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi.
dan terkadang menyamar seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak seperti halnya manusia, malaikat tidak diberi nafsu makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat merupakan makhluk gaib ciptaan Allah. Mereka tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang tampak oleh indera manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela sikap orang-orang musyrik yang menganggap malaikat sebagai makhluk dengan jenis kelamin perempuan. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang terakhir, malaikat senantiasa berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi, ketika kita atau seseorang hendak sholat berjamaah, lalu dia duduk menunggu hingga iqomah, maka malaikat senantiasa mendoakannya. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak dapat diperkirakan oleh kita sebagai manusia. Sesama malaikat memiliki perbedaan dan mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Perbedaan sayap saja bisa berarti perbedaan pangkat, perbedaan kedudukan, perbedaan kecepatan, serta kemampuan dalam menjalankan tugas. Sebagian dari malaikat disebut nama-namanya. Ada malaikat yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa para penghuni neraka. Dan yang selanjutnya, malaikat yang bertugas di dunia dan berhubungan dengan manusia. Terdapat 10 nama malaikat yang wajib kita imani sebagai umat muslim. Yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan kepada para rasul. Yang kedua, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membagi rizki, menurunkan hujan sesuai dengan kehendak Allah. Malaikat Mikail bertanggung jawab sebagai malaikat yang membawa hukum alam. Yang ketiga, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa dari tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan. Malaikat Israfil bertanggung jawab untuk menandai datangnya hari kiamat dengan cara meniup trompetnya. Yang selanjutnya yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini bertugas untuk menanyai mayat di alam kubur. Malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia, baik itu amal baik maupun amal buruk. Selain Raqib dan Atid, terdapat Kiroman dan Katibin serta Hafazah yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia serta memeliharanya. Yang selanjutnya yaitu ada Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka dan memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Yang terakhir yaitu Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga surga serta memimpin para malaikat pelayan surga. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, setelah mengetahui mengenai pengertian iman kepada malaikat, sifat-sifat malaikat, serta nama dan tugas malaikat, lalu apa saja hikmah beriman kepada malaikat? Nah, hikmah iman kepada malaikat diantaranya yang pertama yaitu selalu patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan, berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata karena para malaikat selalu mengawasi kita dan mencatat segala amal baik dan amal buruk manusia. Yang ketiga, yaitu mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluk mulia seperti malaikat. Dan yang terakhir, berusaha untuk mensyukuri segala rizki yang didapat berapapun jumlahnya. Seperti yang saya sampaikan pada awal video, bahwasanya iman kepada malaikat tidak hanya wajib untuk dipahami, namun diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana bentuk implementasi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi iman kepada malaikat Jibril dapat dilakukan dengan cara selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar bersyukur dengan cara banyak mencari serta berbagi ilmu.
Yang kedua yaitu kepada malaikat Mikail. Kita dapat berusaha secara maksimal untuk mencari rizki yang baik dan halal. Yang ketiga, wujud implementasi kepada malaikat Israel, yaitu berusaha secara maksimal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian, dengan cara mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu kepada malaikat Israfil. Kita dapat senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah serta huru-hara di dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Implementasi iman kepada malaikat mungkar dan nakir dapat diwujudkan melalui selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar dilapangkan kubur serta diringankan dari siksa kubur. Yang selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kita dapat senantiasa menjaga perbuatan dan tutur kata yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Wujud implementasi kepada malaikat Malik yaitu kita berusaha, berdoa, dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa dan api neraka. Dan yang terakhir, wujud implementasi kepada malaikat Ridwan, yaitu dengan cara berusaha, berdoa, dan memohon kepada Allah agar kita dapat masuk surga dengan aman dan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah, hilaf maupun keliru itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, hilaf maupun dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.